Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kasapuhan miwali sadaya langkung pipayeun hayuran panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Uni ieu urang biasa kumpul ngalungdeui dina raga silaturahim sareng pangaosan keluarga. Mudah-mudahan tiuman urang kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mugi tetep macan golontar ke panutan orang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna. Mudah-mudahan urang jaga kenging syafaatna sareng tiasa ngeuleut di telaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasepuhan miwah sadaya pangaosan wengi ieu istimewa lewat margi pas marang sareng malam 17 Agustus, malam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia nuka sabaraha 80 hiji. Alhamdulillah kasepuhan wali sadaya yaku syariat aku orang merdeka wengi orang tiasa ngaos upami Indonesia masih dijajah di wengi ieu duka orang mau jadi marananya wah anak mah ada ngalaman dijajah ya Pak. Painten tiasa ngabentenkeun masa-masa sulit penjajahan sareng masa-masa mudah ayeuna di zaman kemerdekaan. Kalau bisa nikmatna merdeka. Salah sawiyosan dina ieu urang sadaya insyaallah dina kaayaan merdeka. Cek Gusti Allah teh sok rek kumaha bae nya mangga ayeuna merdeka. Ya alhamdulillah urang manfaatkeun ieu ku silaturahim sareng pangaosan anu diwariskeun ku umbah urang sadaya. Alhamdulillah pengijin hadir tos generasi katilu nya. Generasi kahiji ti umbah meureun waana sareng rendenganana, terus generasi kadua icu-icuan, generasi katilu bubuyutan. Mudah-mudahan manjang terasa ini pengawasannya, ya teraskeun ku icu ku buyut. Mudah-mudahan kasepuhan miwargi sadaya wengi ieu oge bade mamaoskeun tafsir surat Al-Alaq neraskeun hanca. Panginten surat ieu sering dibahas ku para dai, para mubaligh margi aya kaitan sareng kajantenan nuzulul Quran. Mudah-mudahan ieu diaoskeun deui langkung emot deui ngemutan deui naon resina eta surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq artinya segumpal darah. Surat ke-96, jumlah ayatnya ada 19 ayat, termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Al-Alaq
ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW ialah berupa mimpi yang benar waktu beliau tidur. Beliau tidak bermimpi, melainkan mimpi itu datang kepada beliau seperti falak atau cahaya subuh, karena begitu jelasnya. Kemudian hati beliau tertarik untuk mengasingkan diri. Beliau datang ke Gua Hira. Di situ beliau beribadah beberapa malam. Untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil lagi perbekalan secukupnya. Menurut keterangan Gua Hira, jaraknya 5 kilo di kota Mekah. Kami ditempuh ku mapah bagi Gua Hira teh pergi waktu 2 jam. Lami mari kedah naik ke gunung batu anu terjal ya. Ketinggian naik kira-kira 700 meter di atas permukaan laut. Gunung datanya. Jantan perjalanan arah dilami 2 jam saos jaraknya mung 5 kilo. Suatu ketika datanglah wahyu kepada beliau secara tiba-tiba. Sewaktu beliau masih berada di Gua Hira, malaikat datang kepada beliau di gua itu seraya berkata, bacalah. Rasulullah SAW bersabda, maka aku katakan, aku tidak bisa membaca. Kemudian beliau bersabda, dia menarikku lalu mendekapku sehingga aku kepanasan. Kemudian dia melepaskanku. Dia berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Maka dia mendekapku lagi hingga aku kelelahan. Kemudian dia melepaskanku lagi. Lalu ia berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Maka dia mendekapku untuk ketiga kalinya hingga aku kelelahan. Kemudian dia melepaskanku lagi. Lalu dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan, sampai pada ayat 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian Nabi SAW pulang dalam keadaan menggigil sampai masuk di rumah Khadijah. Lalu beliau berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka beliau diselimuti oleh Khadijah hingga hilang rasa takutnya. Lalu beliau berkata, wahai Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Lalu beliau menceritakan semua kejadian yang baru dialaminya itu. Dan beliau berkata, sesungguhnya aku khawatir sesuatu akan terjadi pada diriku. Khadijah berkata, tidak usah takut, bergembiralah. Demi Allah, Allah SWT sama sekali tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menyambung tali silaturahim, berbicara dengan jujur, memikul beban tanggung jawab,
memuliakan tamu, dan menolong sesama manusia demi menegakkan pilar kebenaran. Kemudian Khadijah mengajak beliau pergi untuk menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, yaitu anak paman Khadijah, saudara laki-laki ayahnya. Jadi Waraqah bin Naufal sareng Siti Khadijah teh saudara sepupu katanya. Ia telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah. Ia pandai menulis dalam bahasa Arab dan dia menulis Injil dengan bahasa Arab. Usianya telah lanjut dan matanya telah buta. Lalu Khadijah berkata, "Wahai anak pamanku, tolong dengarkanlah kabar dari anak saudaramu Muhammad ini." Lalu Waraqah bertanya, "Wahai anak saudaraku, apa yang telah terjadi atas dirimu?" Maka Rasulullah SAW menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Lalu Waraqah berkata, "Inilah Namus, inilah malaikat Jibril yang pernah diutus kepada Nabi Musa. Seandainya pada saat itu umurku masih muda, seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Maka Waraqah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang datang membawa apa yang kau bawa, kecuali dia pasti dimusuhi. Apabila aku mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu dengan dukungan yang besar, sekuat tenaga." Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus untuk sementara waktu, sehingga Rasulullah SAW sering bersedih. Telah sampai kepada kami beliau bersedih dengan kesedihan yang membuat beliau berkali-kali hendak menjatuhkan diri dari atas puncak gunung. Setiap kali beliau berada di puncak gunung dengan maksud menjatuhkan diri, maka saat itu juga Jibril muncul lalu berkata, "Hai Muhammad, sungguh engkau benar-benar utusan Allah." Maka tenanglah kegelisahan beliau dengan ucapan tersebut, dan jiwa beliau menjadi tenang, lalu beliau pulang. Namun apabila wahyu lama tidak turun kepada beliau, keesokan harinya beliau melakukan hal yang serupa. Apabila beliau berada di puncak gunung, maka Jibril muncul dengan mengatakan ucapan yang serupa. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Az-Zuhri. Teruskan kesepuluhan diwaris sadaya tadi menjadi alaskan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini merupakan ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Menurut riwayat Quran ini ayat 1 sampai 5 Al-Alaq diturunkan pada malam 17 Ramadan sekitar tahun 610 Masehi. Kanjeng Nabi lahir tahun 570 Hijri Masehi. Dan waktu Nabi wahyu dia Kanjeng Nabi usianya 40 tahun ya, 40 tahun. Tempatnya di Gua Hira, yaitu di Jabal Nur di kota Mekah. Yusuf Kanjeng Nabi waktu sarita 40 tahun genap bulan. Kesimpulan tino surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di antara satu kahiji intina
tentang perintah membaca. Iqra, perintah membaca, artinya perintah menuntut ilmu, perintah meneliti Islam sebagai agama ilmu dan ilmu-ilmu yang lain. Wahyu yang pertama yang Allah turunkan ini perintah untuk membaca, sanes perintah kangge misalnya sholat, puasa atau dan lain-lain ya. Nah, jadi ini menandakan bahwa pentingnya ilmu sebagai dasar untuk pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian inti dari ayat 1 sampai 5 ini juga ada disebutkan bismi rabbik. Artinya menuntut ilmu harus dengan niat karena Allah. Ilmu harus dimulai dengan diniatkan karena Allah. Apapun ilmu yang kita pelajari, niatnya harus karena Allah. Kemudian Allah sang pencipta, inti yang ketiga, dan pengajar. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dia yang mengajarkan manusia dengan pena yang tidak diketahui manusia. Dan yang mengajarkan manusia pertama kali, yang mengajarkan manusia pertama Nabi Adam, nenek moyang kita adalah Allah. Dan semua ilmu, sumber dari segala sumber ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, ayat 6 sampai 19. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasihatin kadhibatin khati'ah faliyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa manusia apabila dirinya merasa serba cukup dengan hartanya yang melimpah, maka dia merasa senang, lalu bersikap sombong, tinggi hati, dan melampaui batas. Kemudian Allah mengancam, memperingatkan, dan memberinya nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna ila rabbika ruj'a, sungguh hanya kepada Rabbmu tempat kembalimu. Yani hanya kepada Allah lah tempat kembali, dan Dia akan meminta pertanggungjawaban atas hartamu, dari mana kamu perolehnya dan kemana kamu menggunakannya. Kemudian Allah berfirman, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, yakni melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
Ayat ini turun menceritakan tentang Abu Jahal. Semoga Allah melaknatnya. Ia mengancam Nabi SAW jika beliau melaksanakan salat di Ka'bah. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menasihatinya dengan santun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ara'aita in kana 'alal huda?" Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran? Yakni bagaimana pendapatmu jika orang yang kamu larang itu berada pada jalan yang benar dalam perbuatannya, atau amara bittaqwa, dia menyuruh bertakwa kepada Allah, sedangkan kamu menghardik dan mengancamnya hanya karena dia melaksanakan salat. Ya, jadi Allah menasihati Abu Jahal dengan santun dulu ya, tidak langsung mengancamnya. Karena itu Allah berfirman, "Alam ya'lam bi annallaha yara." Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Yakni apakah dia yang melarang orang yang mendapat petunjuk itu tidak mengetahui bahwa Allah Maha melihat perbuatannya dan Maha mendengar ucapannya? Kemudian Allah berfirman dengan mengancam dan menakut-nakuti, "Kalla la illam yantahi." Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, yakni jika ia benar-benar tidak sadar dari pengingkaran dan pembangkangannya, lanasfa'am bin nasiyah, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yakni kami benar-benar akan mencapnya dengan warna hitam di hari kiamat nanti. Kemudian Allah berfirman, nasiyatinka dibatin khatidah, yakni ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka, yakni ubun-ubun Abu Jahal yang suka berdusta dan berbuat durhaka. Faliyat unadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya, yakni kaum kerabatnya. Maksudnya biarkanlah ia memanggil mereka dan meminta pertolongan kepada mereka. Sanadul Zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa, yakni para malaikat penyiksa, sehingga ia mengetahui golongan siapakah yang menang, apakah golongan kami atau golongannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas dan radhiyallahu ia berkata, Abu Jahal berkata, "Sungguh jika aku melihat Muhammad melaksanakan salat di dekat Ka'bah, maka akan ku injak-injak lehernya." Hingga berita tersebut sampai di telinga Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, "Sungguh jika Abu Jahal melakukan hal itu, maka malaikat akan menyiksanya." Demikian At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkannya dalam kitab tafsir keduanya. Ahmad dan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Jarir meriwayatkan, dan ini adalah lafaznya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW sedang salat di makom Ibrahim. Lalu Abu Jahal bin Hisam lewat di sampingnya seraya berkata, "Hai Muhammad, bukankah aku telah melarangmu dari hal ini?" Dan ia mengancam beliau, maka beliau berbicara keras kepadanya dan menghardiknya. Abu Jahal berkata, "Hai Muhammad, dengan apa kamu mengancamku? Ingatlah, demi Allah sungguh aku mempunyai golongan pendukung yang lebih banyak di lembah ini." Lalu Allah menurunkan ayat, "Faliyat unadiyah sanaduz zabaniyah." Maka biarlah ia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah, penyiksa orang-orang berdosa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seandainya ia memang memanggil golongannya, maka malaikat penyiksa akan menyiksanya seketika itu juga. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Jahal berkata, "Apakah wajah Muhammad berdebu karena sujud di hadapan kalian?" Mereka berkata, "Betul." Abu Hurairah mengatakan bahwa Abu Jahal berkata,
Demi Lata dan Uzza, jika aku benar-benar melihatnya melaksanakan salat, maka akan ku injak-injak lehernya dan akan kulumuri wajahnya dengan tanah. Lalu Abu Jahal menghampiri Rasulullah SAW yang sedang melaksanakan salat. Dia hendak menginjak-injak leher beliau. Abu Hurairah berkata, tiba-tiba mereka terkejut melihat Abu Jahal kembali mundur dan berlindung di balik kedua tangannya. Benturnya Abu Jahal balik mundur. Abu Hurairah berkata, lalu Abu Jahal ditanya, apa yang terjadi padamu? Abu Jahal menjawab, sungguh di antara diriku dan dirinya, di antara Abu Jahal dan Nabi Muhammad terdapat parit dari api serta bayangan dan sayap-sayap yang mengerikan. Abu Hurairah berkata, lalu Rasulullah bersabda, seandainya ia mendekat kepadaku, maka tubuhnya akan disambar oleh malaikat dan tercabik-cabik satu persatu. Ibnu Jarir berkata, dan Allah menurunkan, namun aku tidak mengetahui apakah dalam hadis Abu Hurairah atau tidak, ayat kala innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas, hingga akhir surat Al-A'raf. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla la tuti'hu, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh padanya, yakni hai Muhammad, janganlah engkau mematuhi larangannya, yakni larangan untuk beribadah dan memperbanyaknya. Akan tetapi laksanakanlah salat sekehendakmu dan janganlah engkau memedulikannya, karena Allah telah menjaga dan menolongmu. Dialah yang menjagamu dari gangguan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan secara sahih dalam Sahih Muslim dari Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Saat yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Kesepuhan wargi sadaya intisari ayat genep sampai 14 yaitu teguran untuk orang-orang yang sombong. Allah tegur orang yang sombong karena merasa kaya, cukup, lalu meninggalkan sholat dan dakwah. Di sini dicontohkan Abu Jahal yang melarang Nabi melaksanakan sholat. Ayat 15-18 ini ancaman untuk Abu Jahal. Allah mengancam akan menarik ubun-ubun pendusta yang durhaka ke neraka. Menurut ilmu pengetahuan bahwa di ubun-ubun ini tempat pusat kebohongan sebenarnya, dan ancamannya nanti ubun-ubun Abu Jahal akan ditarik karena kebohongan dan dustanya Abu Jahal. Ayat terakhir 19 ini perintah tentang sujud, tentang sujud ya. Penutupnya perintah jangan takut kepada ancaman manusia, tetapi teruslah sujud dan dekatkan diri kepada Allah. Nah, ini barangkali yang bisa disampaikan kesepuhan wargi sadaya tafsir surat Al-Alaq ayat 7 lebih ke 18 anu di awalan ku kalimat Iqra. Alhamdulillah ku wasilahna metode Iqra duwi kadangan ieu urang gaduh lembaga pendidikan TK Al-Qur'an Sakinah. Bapak Ibu, metode Iqra teh disusun ku Bapak Asad Umam orang Jogja tahun 1888 dan booming kemudian terkenal mulai tahun 1990. Sakinah
pertama kali menerapkan metode Iqra tahun 1991 di bumi Bangkaji. Kalau harita santrina mau tujuan. Alhamdulillah. Ya biasa demikian, mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan orang di pasien kakiatan ku Gusti Allah nu kahiji teras-terasan milari ilmu dengan niat ikhlas kepada Allah. Anu kadua teu keing hariwan ku ancaman jalmi. Carana kumaha? Teras sujud, teras ibadah ka Allah, teras nuhun ka Gusti Allah. Mudah-mudahan segala usaha orang dikabulkan Gusti Allah. Yang tersebutkan tuntutan dunia kekurangan panginten pun jelas diberikan informasi. Bila berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah awal orang disifat heula manusia kita nyebut makhluk manusia. Allah nyebutkan insan, khalaqal insan. Alhamdulillah orang itu disebut pertama Allah Subhanahu wa taala nu Allah nurunkan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Perintah Iqra membaca ya. Tadi ayat dia teh upami nyepan orang tadi biwarang Iqra ya suruh baca dibacanya tapi tak aya objekna bade maca naon ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu ya. Jadi baca naon ya tak aya objekna. Dina bahasa Arab upami kata perintah tak disebutkan objekna berarti tak perintah umum. Jadi berarti ya teh membaca kadang harus sifat umum. Jadi membaca di sifat umum sebabnya tak disebutkan objekna. Terus membaca di dia teh anu dina ayat dia teh upami membaca teh biasana orang ngamanaan kudu ningali tulisan. Padahal namina baca mah tak kudu ningali tulisan. Coba misalnya kieu orang menuju sholat babacaan teh baca Quran teh kayak gitu ningali Quran. Nah, kan? Jadi namina babacaan teh tak mesti ningali tulisan. Kadang-kadang gitu. Jadi pembaca Quran itu tak mesti ningali tulisan. Sebuktinya menuju sholat. Orang bacaan tapi tara ningali tulisan. Jadi bahwa Iqra teh sifat umum, sifat umum. Bade baca nu manfaat, bade baca nu teu manfaat, oke namina membaca Quran namina. Tapi di Quran ayat membaca secara khusus, membaca anu bagus-bagus baik. Itu bahasana sanis Quran. Tapi talayat dulu tilawatan. Pernah mirang teh musabaqah tilawatil Quran. Jadi pami tilawatnya pasti baca nu suci tah mah. Baca nu suci. Baca nu bagus-bagus nu suci baik kitab suci. Itu khusus pami itu teh. Pami disebut tilawah berarti bacaan anu suci gitu. Tapi pami disebut Qur'an bisa nu suci, bisa nu teu umum baik. Gitu ya sifatnya gitu. Jadi luas kene Qur'an dibandingkan talayat terus gitu. Terus oke disebutkan dia khalaqah ya. Khalaqah nyiptakan. Jadi nyiptakan khalaqah nyiptakan. Pami khalaqah nyiptakan nu tadina teh contohna. Allah nyiptakan Nabi Adam. Sadaca Nabi Adam contohna teh saya. Janten mau khalaqah teh nyiptakan nu tadina sebelumna teh aya contohna. Khalaqah itu di antaranya. Allah disebut di dia teh Allah nyiptakan insan manusia ya, kurang di Quran teh suur bahasa nakal yang nyebut urang
Ayat nami oke disebutkan insun wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ayat disebutkan insan wal asri innal insan minal jinnati wan nas. Ayat kalau sebut an-nas ya teh dina beda-beda na bahasa ya teh beda-beda oke. Dina fungsina teh gitu. Ayat atasna teh manusia tapi fungsinya beda. Upami anu disebutkan an-nas umumnya. An-nas itu berarti manusia anu seneng gaul maksudnya. Jadi upami disebut an-nas teh eta teh manusia anu seneng gaul. Jadi upami aya manusia anu seneng gaul berarti anu kekirangan di dirina. Gitu. Tah upami disebut insan di ayat dia disebut insan ya teh manusia anu gaduh suur potensi positif, positif negatif. Maka secara singkat jadi penutup margina ningali kenal insan bae dina ayat ieu insan berarti manusia urang anu ngagaduhan sifat anu kompleks, anu macem-macem yang positif yang negatif. Maka di ayat pertama sampai ayat kelima manusia teh diharapkan dugi karena akram, membaca dugikan karena kemuliaan. Tapi ayat berikutnya tadi disebutkan manusia kena yang melampaui batas. Langsung dicontohkan tadi Abu Jahal tadi. Abu Jahal langsung contohkan, Abu Jahal manusia sanes. Manusia. Itu berarti manusia aya oge anu ngagaduhan sifat negatif. Dan di awal ayatnya disebut insan. Jadi dina ayat dia, dina surat dia bahkan dicontohkan manusia anu gaduh sifat positif anu membaca margi membaca ikhlas atas nama Allah maka dugikan akram gitu ya. Dugikan karena tempat anu paling mulia. Tapi manusia oke upami melampaui batas tangge disebutkan oke bagian tidak sifat negatif. Jadi upami disebut insan eta teh manusia anu rupa-rupa di dirina potensina buah potensi positif atau nanti potensi negatif insan gitu. Terus nu paling akhir di surat dia Iqra diulang 2 kali ku Allah Subhanahu wa taala. Ya naon hartosna terutama anu masih rajin-rajin baca tapi rajin baca ayat dia surat dia kedah jantan motivasi deui. Yen baca teh cukup sakali membaca kudu ulangna dina surat dia 2 kali. Ia mahartoskeun para ulama yang membaca teh cukup sekali kudu berulang-ulang maksudnya. Sebagai contoh ambil orang teh mikir Imam Syafi'i itu kadang ngadugikeun pengajian sajudul teh sampai puluhan kali mata upami misalnya orang pengajian temana diulang sampai 2 kali, dengan 2 kali orang mah. Imam Syafi'i itu puluhan kali. Tapi ini isyarat Iqra diulang ku Allah, diulang ku Allah Subhanahu wa taala. Jangan ulama-ulama nyanda kesimpulan yang membaca milari ilmu itu tak cukup sekali ya, tak cukup sekali. Ya. Oke, dina ngadugikeun, kayak ngadugikeun tema kita tak cukup sekali 2 kali, puluh kali kita naon-naon. Ya mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala kang dugikan tadi dua is mudah-mudahan tambahan oge yang mudah-mudahan seueur manfaatna ya ka urang sadaya sareng memacu deui urang teh kaget semangat membaca ya, semangat membaca. Tapi membaca sekali lagi sepatutnya orang dugikan ke akram. Di Quran teh ada 2 kali akram teh di surat dia sareng surat Hujurat. Sebutkan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan ta'arafu in akramakum akram. 2 kali Allah menyebutkan akram. Disebutkan paling mulia di antara sartosna ya. Jadi pami urang ku membaca hoyong jantan kemuliaan ya bacana bismi rabbika atas nama Allah gitu. Maka seueur anu membaca tapi engke nama teu dugi kemuliaan. Sebabnya kita atas nama Allah gitu. Istilah tadi ikhlas dina penjelasan wa isi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik ke orang sadaya
untuk milih-milih bacaan supaya orang teh dugikan karena akram kedudukan yang paling mulia pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zaid akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna jannata bil Qur'an. Allahumma nas'aluka ya Allah ridhaqal jannah wa udhilkan sakhatikal nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.